Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Beta Sugiarso, di channel YouTube Beta Terapi. Teman-teman, kali ini saya berharap bisa berbagi tentang motivasi belajar. Bagi teman-teman yang sudah punya keluarga, sudah punya anak, tentunya sudah sering memberikan motivasi pada mereka. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau saya seorang praktisi hipnoterapi atau praktisi NLP, ya, saya memberikan terapi pada mereka. Nah, harapannya teman-teman yang di rumah pun bisa melakukannya tanpa harus membawa anak ke tempat saya untuk saya hipnoterapi sehingga mereka semakin semangat untuk belajar. Nah, teman-teman semuanya, cara yang saya lakukan sangatlah simple, ya, dan mudah, dan pasti teman-teman bisa. Hanya sekarang teman-teman pede apa tidak melakukannya. Nah, sehingga dengan video ini harapannya teman-teman itu pede melakukannya. Kalau sebelumnya sudah pernah melakukan dan belum ada hasil, ya memang karena tadi teman-teman bisa jadi berhenti sebelum mendapatkan hasil. Nah, sekarang dengan video ini harapannya teman-teman tahu persis, oh ternyata itu dalam proses. Sehingga pada saat teman-teman melakukannya kembali, teman-teman makin semangat dan benar-benar secara rutin melakukan terapi itu kepada anak, kepada adik, ya, sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal. Lalu bagaimana cara saya melakukan di tempat terapi? Nah, kalau sekarang saya cerita nih, kalau ada klien datang ke tempat saya dan seorang anak, ya, pelajar yang tadi yang senangnya bermain game gitu ya, dan orang tuanya meminta supaya dia bisa semangat belajar. Nah, saya seringkali memberikan sesi terapinya sekitar 6 kali, ya, sekitar 6 kali. Saya minta dia duduk di kursi terapi, ya, duduk yang tenang, santai saja. Kalau saya nggak usah pakai petik, nggak usah pakai tepuk gitu ya, tidak. Saya minta dia untuk duduk tiduran, ya, dengan di kursi yang kursi santai saja. Kalau di saya ada kursi terapinya. Kalau di rumah bisa di tempat tidur, bisa di sofa, ya, sambil santai duduk yang nyaman. Nah, kunci pertama adalah teman-teman melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, seringkali kalau melakukannya dengan bercanda, banyak ketawa, nah pada akhirnya ini merasa gagal, ya. Padahal ya tidak juga. Ketika teman-teman lanjutkan dan bahkan bercandanya, tertawanya dijadikan sebagai alat untuk masuk ke bawah sadar juga bisa. Sehingga hipnosis tidak harus tidur. Nah, untuk itu teman-teman. Nah, kembali ke teknik yang tadi. Ketika seorang anak, ya, diminta untuk duduk atau tiduran, minta dia tutup mata saja, ya, meskipun buka mata juga nggak apa-apa, tutup mata sambil rileks, ya, posisinya seperti kayak mau tidur itu, ya, sambil rileks, nggak usah diapa-apain, sambil rileks, sambil tiduran santai aja. Terus kita minta dia untuk berdoa dulu. Silakan berdoa sesuai dengan apa yang diyakini, ya. Dia berdoa dalam hati saja. Setelah berdoa, kita mulai. Nah, tekniknya sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tapi kita pakai teknik yang paling gampang saja dengan teknik sugesti positif. Nah, kata kunci teknik sugesti positif ini adalah apa yang kita ucapkan itu yang akan kita tanam, ya. Apa yang kita ucapkan itu yang ditanamkan. Sehingga hati-hati teman-teman, ketika teman-teman mengatakan mulai sekarang jangan malas. Wah, apa yang kita ucapkan itu yang mau ditanam. Meskipun ada kata jangan malas, ya, kata malas ini akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar. Sehingga teman-teman semuanya ganti kata jangan malas menjadi kata rajin. Betul sekali. Sehingga mulai sekarang adik makin rajin, makin gesit, ya, dan adik makin teratur dalam belajar.
bisa belajar mandiri, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman menggunakan kalimat-kalimat positif yang mau ditanamkan ke bawah sadar dalam kondisi anak rileks saja, ya tidak usah dalam-dalam, rileks saja, santai saja, itu sudah cukup untuk memberikan sugesti positif masuk ke bawah sadar. Nah, selanjutnya yang ketiga, ya, prinsipnya teman-teman lakukan secara kontinu, secara rutin. Ya, jangan berharap sekali, 2 kali langsung berubah. Ya, itu yang kadang-kadang seolah-olah teknik ini tidak berhasil karena teman-teman baru beberapa kali melakukannya. Padahal kalau terapi di tempat saya bisa jadi sampai 12 kali. Bahkan ada yang sampai 24 kali gitu ya. Ya, karena terdapat perbedaan cara kerja pikiran, perbedaan lingkungan. Ketika seorang terapi memberikan terapi 1 minggu sekali, ya, seorang anak ini di rumah bermain dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, ini juga mendapatkan sugesti yang lain. Untuk itu sebetulnya ketika teman-teman bisa melakukan sugesti sendiri di rumah setiap saat, itu akan sangat efektif dan semakin efisien. Dan teman-teman punya banyak kesempatan melakukannya di rumah bersama putra-putrinya, ya, atau bersama adik-adiknya. Nah, baik teman-teman, cukup seperti itu teman-teman, lakukan terus-menerus saja. Ya, tadi yang pertama adalah sungguh-sungguh, ya, yang kedua gunakan kalimat yang ingin ditanamkan, kalimat yang positif istilahnya, yaitu kalimat yang mau ditanam, ya, kalimat yang mau dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar. Terus yang ketiga, ya, tadi apa? Lakukan secara terus-menerus, kontinu. Sampai kapan? Sampai berhasil. Ya, ingat, saya sering mengatakan tidak ada yang namanya gagal, ya, karena kegagalan itu adalah ketika berhenti dari proses kita melakukannya. Nah, yang ada adalah umpan balik, yang ada adalah hasil dari proses itu sendiri. Dan ketika kita terus-menerus melakukannya sambil kita pelajari, ya, kita bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan. Baik teman-teman, saya kira itu, dan harapannya terus semangat, ya teman-teman, tetap sehat, bahagia gitu ya, dan teman-teman lakukan terus-menerus, insya Allah berhasil. Baik teman-teman, demikian untuk pembicaraan kali ini, harapannya makin bermanfaat, dan teman-teman ingat, bagikan pada teman-teman yang lainnya yang membutuhkan, ya, ketika punya putra putri yang kesulitan belajar, ya, tidak semangat belajarnya, kasihkan video ini sehingga meyakinkan beliau-beliau ini melakukannya dengan rutin. Dan teman-teman, terima kasih sudah subscribe, ya, supaya saya makin semangat memberikan keilmuan-keilmuan ini, berbagi, belajar bersama, dan saya pun benar-benar bisa merasakan kebahagiaan ketika saya keilmuan-keilmuan yang sederhana ini, ya, sebagai bentuk, sebagai amanah, ya, yang Allah berikan kepada saya untuk saya sebarluaskan dalam hal yang positif, ini benar-benar bisa tersampaikan. Baik teman-teman, terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya di Beta Terapi. Salam luar biasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin sehat dan semangat.